Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat semuanya ya. Oke, thank you for your God today. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudah, harus ya. Karena ketika kita bersyukur maka nikmatnya akan selalu ditambah. Begitu ya Bu Is? Iya. La ing sakarum angel mungkin bahasa Arab aku gak iso. Ya itu Ustadz ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah kegiatan diseminasi saya. Jadi kebetulan saya adalah saat ini berposisi sebagai CGP, calon guru penggerak, tapi dari rekognisi, jalur rekognisi ya. Kenapa begitu? Karena saya sebelumnya adalah pengajar praktek guru penggerak ya, di tahun 2000 tahun kemarin angkatan 4. Next Mas. Nah, ini profil saya Bapak Ibu. Saya sama dengan panjenengan, S1-nya dari UNES ya. Kemudian S2-nya saya ngambil yang MSDM Unisbank, jadi gelarnya itu MSI, Master Segala Ilmu ya. Ilmu apa wae diangkut kan gitu, termasuk ilmu santet ya. Ya. Kemudian saya pernah jadi kajur elektronika bertahun-tahun, kemudian Wakahumas ini harusnya sudah selesai Bapak Ibu, semenjak almarhum itu harusnya sudah selesai, tapi ini masih terus dipakai. Saya nggak tahu sampai kapan. Saya udah minta sama Bu Umi, Bu ganti gitu ya. Nama saya cukup singkat, hanya 5 huruf. Makanya sebenarnya motivasi saya nambah S2 itu supaya nama saya agak panjang ya. Setiap kali ditanya nama lengkap siapa, Sunar, nama lengkapnya Sunarto, nggak pakai tok ya. Ya, jadi beberapa kali seperti itu. Bahkan kalau misalkan nanti ketemu ngurus dengan apa namanya paspor dan sebagainya, mesti kan gitu, last name, first name, opo ya. Nama saya cuma 5 huruf. Kemudian pengajar praktek angkatan 4 Kota Semarang, fasilitator PGP angkatan 9. Ini tak kasih biodata yang lengkap, yang word tadi Mas, yang word ini biar lengkap biodatanya. Saya bukan sengaja pamer, tapi memang pengen pamer begitu ya. Tapi memang pengen pamer. Ini detail biodata saya, itu CV yang saya kirim waktu ke penerbit. Bawahnya saja Mas, itu tasnya tidak usah, tidak penting. Nah, ini pelatihan saya. Jadi saya diklat fasilitator terakhir, diklat fasilitator. Kemudian 2022 juga ada diklat prakteknya, kegiatan di PP untuk angkatan 4. Kemudian diklat fasilitatornya tahun 2021, selesainya di 2022. Pelatihan kompetensi pembelajaran, PLC dan seterusnya lengkap. Yang penting karya Mas, turun lagi Mas. Nah, karyanya terus. Nah ini terus naik. Nah Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu, ketika di era digital Bapak Ibu harus meninggalkan jejak digital yang baik. Ya Pak enggak? Meninggalkan jejak digital yang baik. Saya mencoba meninggalkan jejak digital yang baik itu sampai hari ini. Terakhir terbit tahun 2023 kemarin, sebulan yang lalu. Itu adalah buku penerapan rangkaian elektronika teknik audio video, ISBN-nya sudah ada. Itu diterbitkan oleh Indonesia Suara. Sampai hari ini saya baru dapat 4 buku Bapak Ibu. Baru dapat 4 buku. Satu buku masih dalam proses pengerjaan, judulnya adalah Menjual Sekolah. Ya, menjual sekolah. Karena saya di Humas itu ujung pemasarannya sekolah itu kan Humas ya. Nah, Humas itu tugasnya apa sih? Adol sekolah, ya, jualan sekolah, ya. Jadi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada dunia luar bahwa SKS itu seperti ini. Kita punya apa yang bisa dijual ke mereka, kan gitu. Maka judulnya Menjual Sekolah rencananya. Masih dalam proses. Ya, ini baru 4 buku saya, dan kebetulan semuanya ber-ISBN Bapak Ibu. Ber-ISBN, yang beda penerbit hanya satu, itu pemrograman Arduino untuk pemula tahun 2021. Penerbitnya Cipta Prima Nusantara. Yang lain itu ada Edu Elektrika Jurnal. Itu Edu Elektrika Jurnal itu kalau tidak salah yang punyanya UNES ya. Yang punyanya UNES masuk sekali. Kemudian di Jurnal Pendidikan Metodika juga beberapa sekali. Dan untuk yang
biasanya ini artikel ya, artikel yang saya buat terakhir, bukan terakhir, malah pertama kali itu kemudian sering dijadikan contoh artikel yang apa namanya bahasanya berbobot begitu oleh teman-teman dari tim PIPD dari Kota Semarang. Itu adalah artikel yang berjudul pemanfaatan pemanfaatan obat nyamuk cair untuk media bikin PCB. Itu masuk di sering dipakai dicontoh karena sering mereka minta izin ke saya, izin ya artikelnya tak pakai buat contoh gitu ya, monggo nggak apa-apa. Itu terbitnya di Jawa Pos Radar Semarang kalau tidak salah tahun 2017. Nah, ini Bapak Ibu pameran saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi karena bagaimanapun juga ketika Bapak Ibu untuk bisa menginspirasi maka harus ada yang jadi pameran, kan gitu kan. Nah, saya mencoba memamerkan itu produk saya ya, coba meninggalkan jejak digital yang baik ya, teman-teman semua ini kan generasi digital ya. Generasi digital itu generasi yang semuanya tercatat di medsos kegiatannya. Ini Bu Hana kok di TikTok jalan terus ya. Ini apalagi teman-teman semua ini kan generasi milenial, bener ya, milenial ya, generasi milenial, generasi digital ya. Kita kalau saya generasi kolonial ya, digitalnya adalah imigran ya, imigran. Saya baru mengenal HP saja di tahun 97 teman saya itu punya HP gede mas, antenanya panjang itu, kayak HT lebih gede lagi ya. Saya ingat betul itu, nggak berani nyentuh karena nggak bisa ya, nggak berani nyentuh, cuma lihat aja ya. Dan sampai kemudian saya bisa beli HP nyicil. Saya ingat betul beli HP-nya harganya 500.000, tapi nomor perdananya harganya 1 juta. Saya masih ingat, kayaknya nomor yang saya pakai itu yang harganya 1 juta sampai hari ini ya. Ini oke, kembali ke yang tadi Mas Bro, kembali ke PPT. Nah, baik Bapak Ibu, itu profil saya. Ini kalau foto saya ini foto tahun berapa ya, 2021 ya, 21 itu adalah acara Rakor Nasional Sobat ya. Sobat itu adalah Sekolah Binaan Unit Traktor. Itu bajunya aja gratisan dari Sobat, dari Yuti ya. Itu saya foto di Lawang Sewu, tapi di salah satu lawangnya ya. Nah, itu bukan di 1000 lawang lagi. Oke, next Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah ya, visi sekolah kita. Visinya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Semarang berbasis industri dan kewirausahaan untuk menghasilkan sumber daya manusia berprofil Pancasila. Kenapa begitu? Karena memang mulai kurikulum Merdeka ya, tahun 2021 kita sudah mulai menerapkan prototipe kurikulum Merdeka, maka kita sudah mulai harus berubah, dan profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan dari pendidikan nasional yang saat ini sedang dijalankan. Ada berapa elemen profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Halo? Profil pelajar Pancasila ada berapa elemen? 6. Aku nggak tak takoni apa wae lah, daripada aku lali ya. Oke, misi kita di SMK 1 Semarang Bapak Ibu adalah mengembangkan kelas industri dan teaching factory. Sampai hari ini kelas industri kita sudah ada 2, kelas industri PT Buma ya, support dari Buma itu luar biasa. Kita rata-rata di angka 65 sampai dengan 90 bahkan 100 jutaan setiap tahunnya dari PT Buma ke SMK 1 untuk kelas industri. Kemudian PT Panasonic Manufaktur Indonesia, jadi kelas Panasonic di ruang sebelah. Ini prosesnya kalau yang Panasonic agak sedikit berbeda karena dia supportnya adalah in-can. In-can itu adalah bukan uang segar gitu ya. Tapi kalau Buma itu bentuk uangnya uang segar, cash, ditransfer ke rekening. Kalau yang Panasonic tidak. Panasonic adalah in-can, kegiatan. Jadi guru-guru kita dikirim ke Panasonic, didiklat di sana gratis, bahkan sampai sertifikasi.
dikasih makan juga. Dan kalau dihitung itu juga banyak, besar itu, karena kita ngirim 6 orang setahun ke sana untuk uji kompetensi, untuk diklat sebulan, magang juga gratis itu. Kemudian anak-anak kita yang lulus di kelas industri Panasonic, sebagian direkrut oleh Panasonic Auto Service Centernya. Itu tahun ini kemarin yang ada 2 orang lulusan kita, kalau yang kelas Panasonic kan ada sekitar 20, itu baru 2 yang direkrut ini. Sementara yang teaching factory-nya, Bapak Ibu, teaching factory-nya masih belum bisa jalan dengan optimal, masih saat ini skalanya adalah skala unit produksi di masing-masing jurusan. Kemudian mengembangkan wirausaha di lingkungan sekolah. Ini anak-anak, teman-teman PPN mungkin sering lihat di grup anak-anak pada jualan begitu ya. Salah satunya adalah untuk wirausaha mereka. Itu kita mengapresiasi anak-anak kita yang ulet gitu, kemudian berwirausaha. Salah satunya adalah jualan ya, di kelas-kelas mereka, jualan di grup mereka. Itu saya lihat kemarin yang anak-anak broadcasting itu gandeng dengan sari roti ya, Bu Hanako ya, gandeng dengan sari roti. Itu dijual paketannya berapa Mbak? 35.000 ya, 35.000. Saya pesan belum dikirim ya, hari ini ya. Kemudian mengembangkan pembelajaran high order thinking skill HOTS ya. Teman-teman di perkuliahan mungkin sudah diajari perbedaan antara low order thinking skill dengan high order thinking skill. Bahkan terakhir kemarin ada kategori namanya medium order thinking skill, tetapi didebat oleh Prof Saad dari Universitas Negeri Malang bahwa batasannya harus cetol, begitu ya, batasannya harus jelas, karena yang remang-remang itu adalah menyesatkan biasanya. Kemudian pengembangan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di kita sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian mengembangkan program sekolah adiwiyata ini yang belum, karena ketika mengembangkan program sekolah adiwiyata butuh biaya besar ya, butuh biaya besar. Pengembangan kerjasama dengan dunia kerja internasional, batasannya sampai hari ini di SMK 1 adalah baru sampai kepada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui Biro Tenaga Kerja Luar Negeri, paling itu. Naik Mas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma belajar ya, terkait dengan perubahan paradigma belajar, kalau dulu saya ingat betul, dulu itu ada yang namanya CBSA. Apa itu? Cara belajar siswa aktif. Aktifnya piye? Gurune ngei catatan, kon nyatet sak buku nganti rak barbar. Ya kan? CBSA, catat buku sampai habis. Ya kan? Iya. Kemudian ada juga metode pembelajaran yang namanya apa? Gerakan dulu namanya ya gembrot ya, Paikam gembrot gitu ya. Paikam gembrot. Kepanjangannya apa Bu? Paikam gembrot itu? Saya lupa. Gembira dan berbobot itu gembrot. Gembrot itu gembira dan berbobot, saya lupa. Nah, saat ini Bapak Ibu di program pendidikan guru penggerak, jadi pemerintah melalui Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, itu sedang menggalakkan program guru penggerak. Sampai saat ini sudah masuk di angkatan ke-9, angkatan ke-10 sedang seleksi sampai ke tahap kedua ya Pak Ariski ya, tahap kedua. Kemarin kita SMK 1 Semarang yang tahap 10 kita coba kita kasih tugas, malah mereka kita kasih tugas, itu ada 53 orang kita kasih tugas untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Alhamdulillah yang lolos tahap 1 ada 19 orang. Sak kota, sak provinsi mungkin paling banyak ya, 19 orang. Harapan kami nanti dari 19 orang itu netes semua, gitu ya Mas Adi ya, netes semua, sehingga teman-teman yang ada di sini itu luar biasa nanti. Karena semakin banyak guru penggeraknya, maka rapot mutu pendidikan di sekolah itu akan semakin naik. Gitu. Nah, ini teman-teman yang di sini nanti setelah lulus, nanti mungkin programnya ganti lagi gitu ya, programnya ganti lagi, tidak apa-apa. Saya mau tanya, dari semua ini yang memang niat jadi guru siapa orang? Niat dari awal pengen jadi guru? Cung.
niat jadi guru. Berarti ada yang kesasar gitu ya. Hah? Ada yang kesasar. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi begini. Kalau panjenengan kesasar, berdoalah panjenengan tersesat di jalan yang benar. Ya. Iya. Tersesat di jalan yang benar. Saya dulu ketika saya kuliah itu pertama kali ditawari ngajar, saya ditawari ngajar, Mbak, bukan cari ngajar, cari sekolah enggak, ditawari, Mas gelem ngajar pora. Saya kaget. Bayangan saya, oh ya per jam berapa? Waktu itu kalau nggak salah masih di angka 15 ribuan. Per jam 15 ribu. Wah lumayan nih. Dapat berapa jam? Dapat sekian. Wah ngitung. Wah jadi dihitung, wah lumayan ini kali 4. Kan sebulan ada 4 minggu kan. Ngajarnya seminggu misalkan 10 jam. Kalau 15 berarti kan 150 ribu kali 4, karena sebulan ada 4 minggu kan. Tahu-taunya ketika kita praktek ngajar dibayar seminggu toh. Ya, ngajarnya kan seminggu toh ya. Ngajarnya sebulan, bayarnya hitungannya satu minggu. Rekoso ya. Saya ingat betul, saya dulu ngajar pertama kali dapat berapa? 100 ribu anak-anak, teman-teman. 100 ribu. Dulu cukup 100 ribu, cukup buat jalan-jalan toh. Ya, beli bensin kan, jalan-jalan muter-muter gitu. Nggak kepikiran bisa beli rumah. Tapi ternyata sekarang profesi guru banyak yang nyari, ya, karena lowongan pekerjaan guru paling banyak, dan panjenengan nggak usah ragu, terjun jadi guru itu lillahi ta'ala, ya. Kalau diniati dengan ikhlas, diniati dengan ibadah, semuanya pasti barokah, gitu ya. Oke. Next, ini adalah teori kontrol. Sebentar Mas, tadi belum. Nah ini perubahan pada belajar yang ini adalah pendidikan atau avoiding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetapi prakteknya saya saja di rumah itu bukan menuntun anak saya, menuntut, ya pada menuntut. Banyak orang tua kita itu yang menuntut, bukan menuntun. Paham enggak? Gampangnya gini, mosok kayak gini aja nggak bisa. Temenmu lihat tuh udah bisa ngitung 1 sampai jam 10, mosok kamu itu 1 nggak bisa. Itu menuntut apa nuntun? Dan orang tua kita kebanyakan begitu kan? Iya. Ya. Susah memang merubah paradigma. Tetapi teman-teman harus belajar. Sekarang saatnya adalah menuntun, bukan menuntut. Supaya apa? Perkembangan psikologi anak itu bisa baik. Ya. Gini ya. Oke. Pendidikan yang menuntun anak itu mengembangkan bakat, minat dan potensinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menghamba pada anak untuk menanamkan budi pekerti untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Menghamba kepada anak bukan berarti juga kita sepenuhnya manut anak mau seperti apa, liar nanti, gitu ya. Ingat, menghamba iya, tapi menuntun juga iya, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kan ada hadis atau apa ya Bu Isarah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang saya didik anak saya ngikuti zaman saya, Mbak, kolonial dulu, yang nggak masuk. Jawabannya sepele. Wong saya cerita supaya saya pengen dihargai begitu, supaya anak-anak saya apresiatif kepada saya. Dulu bapakmu itu mau berangkat sekolah SMP itu jalan kaki 7 kilo, PP 14 kilo. Sampai kalau bapak ibu lihat betis saya gede sekarang. Itu hasil karya selama 3,5 tahun PP. Setiap harinya minimal 14 kilo jalan kaki, naik turun gunung. Saya aslinya di gunung sana, di Banyumas. Jawabannya sepele, anak-anak saya itu kan zaman bapak dulu, zaman ayah dulu. Ya karena anak-anak zaman sekarang cuma keluar dari rumah nyeleh kayak bokong tekan sekolahan. Ya apa enggak? Ya, nggak ada perjuangan ya, nggak ada perjuangan.
Saya bayangkan kalau anak saya itu hidupnya zaman saya dulu, nggak bakalan mau itu sekolah, nggak bakalan mau sekolah. Loh bener, saya sekolah itu saya itu jalan kaki 7 kilo, itu nyebrang sungai 3 mbak, nyebrang sungai 3, dan sepatu harus dicincing, harus dilepas sepatunya, pakai wadah kresek gitu ya kan. Kalau hujan deras besar, saya biasanya nunggu orang nyebrang karena air sungai segini, air sungai segini. Kalau nekat nyebrang, iso-iso hari ini udah nggak ada. Itu. Saya pernah jatuh karena habis hujan, jalannya licin, jatuh, kotor semua toh, nggak balik. Kenapa? Kalau balik senangnya maknanya toh, nggak balik. Tapi ketika nyebrang sungai itu dicuci sekalian, yang bekas lumpur kotor itu cuci sekalian, jadi sampai sekolahan itu udah kering lagi karena jalan kaki lama. Next mas. Nah, kemudian untuk teori kontrol, bahwa ilusi kita ini berdasarkan oleh Dr. William Glasser ya, bahwa ilusi kontrol mengontrol murid, guru mengontrol murid. Selama ini bayangan kita adalah kita bisa mengontrol mereka, ya apa enggak? Tapi aslinya tidak. Sesaat iya kita bisa mengontrol mereka sesaat ya. Tetapi di saat tertentu dia akan kembali lagi kepada jati diri mereka. Ya. Atau mungkin di depan kita nunduk-nunduk manut yo Pak, di luar kita, di belakang kita beda lagi. Bisa jadi. Ya. Karena apa yang dilakukan anak didik kita kalau bukan dari dorongan dalam, dari intrinsik mereka, dari motivasi dalam diri mereka sendiri, itu sifatnya hanya sementara. Sama, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat tidak juga. Ya, tidak juga. Hanya sementara. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dalam titik tertentu iya, tetapi kemudian kembali lagi pada posisi waktu-waktu tertentu dia akan lepas lagi. Karena itu eksternal kan? Ya. Bahwa orang dia bisa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang tadi saya contohkan. Orang tua kita terhadap diri kita dulu itu makso betul, tangi, ya dah, suruh makan, suruh cuci piring, misalkan, dipaksa gitu. Tetapi hasil dari pemaksaan itu tidak jadi permanen, ya, tidak jadi permanen, karena semuanya itu bukan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Ya mana? Kalau nanti dikuatkan oleh motivasi intrinsiknya, baru dia bisa bertahan lama, ya, baru bisa bertahan lama. Oke, sampai sini. Any question? Ada yang mau membantah? Ada yang mau didiskusikan? Halo, hai, ayo, ada? Enggak? Oke. Saya barusan baca 1 hari yang lalu, bertanya itu adalah awal dari belajar. Tidak ada proses kalau kita ngajar, anak-anak kita nggak ada yang tanya. Ada 2 kesimpulan, 1, guru nih pancen goblok, atau muridnya yang nggak mudeng. Ya, jadi kalau kita ngajar, kok nggak ada yang tanya, berarti nggak ada proses belajar. Ya. Mudah-mudahan belum ya. Oke, next mas. Makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini perkataan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2023 13 halaman 470. Bahwa disiplin itu seharusnya dari dalam, ya, dari kita.
Tetapi ketika motivasi untuk disiplin itu dari kita kurang, maka diperlukan pengaruh dari luar. Contoh, sekarang ini yang ada di SMK 1, kita hanya menyampaikan bahwa aturan anak-anak masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Kenyataannya masih banyak yang terlambat. Maka untuk mengantisipasi itu kan butuh campur tangan pihak lain. Siapa? Teman-teman STP 2K, teman-teman guru, teman-teman PPL. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan mereka supaya bisa masuk tepat waktu. Kan begitu. Dan itu boleh dengan catatan suasana yang demikian itulah suasana yang merdeka. Artinya tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Ya, tapi karena ada keyakinan bahwa kalau terlambat itu tidak baik, ya kan? Selama keyakinan itu sama-sama benar, sama-sama kita meyakini, maka disiplin akan bisa dijalankan. Lanjut Mas, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu di modul ini adalah modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi program guru penggerak itu ada 10 modul. 10 modul itu dibagi jadi 3 paket. Paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1 isinya ada 4 modul, paket 2 isinya ada 3 modul, paket 3 juga 3 modul. Total ada 10 modul selama 6 bulan. Kalau yang angkatan 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4 itu 9 bulan. Diklatnya 9 bulan. Koyo kuliah. Ya. Tapi kalau angkatan 5 sampai sini semua 6 bulan. Kalau yang 1 sampai 4 diklatnya selama 9 bulan, kemudian kegiatan lokakarya itu di hotel minimal bintang 3. Saya menikmati di hotel berkali-kali. 9 kali di hotel Gumaya, kemudian di Haris. Ya. Tapi yang angkatan 5 dan seterusnya di gedung pemerintah atau di sekolah. Ya. Bahkan ada yang di gedung TK. Ya. TK itu kan kursinya kecil ya, kursinya kecil, duduk seharian, ibu-ibu yang badannya gede, bangun tuh megap, katanya kursinya katut katanya. Ya, kursinya katut, karena di TK, kursinya kan kecil-kecil TK itu. Di nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, kita akan mengenal ada 6 organisasi atau 6 institusi yang bisa jadi patokan kita untuk nilai-nilai kebajikan. Pertama adalah nilai kebajikan ini adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Artinya itu diakui oleh hampir semua orang bahwa itu benar adanya. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 6. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program, itu ada 12 elemen, banyak sekali, nanti bisa dicari di Mbah Google gitu ya. Kemudian ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF), itu ada 9 elemen. Petunjuk hidup, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu ada 16 kalau tidak salah. Kemudian the 7 essential virtues building moral intelligence ada 7 elemen. Kemudian virtues project yaitu persen nilai-nilai kebajikan itu dibagi 2 kelompok besar, masing-masing ada yang 6, ada yang berapa itu saya lupa, banyak sekali. Ada keramah tamahan, ada juga tentang keadilan, kesetaraan, dan sebagainya, banyak sekali. Next Mas, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, menurut Diana Goosen, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak kita lakukan, nggak usah anak-anak kita saja, apa yang kita lakukan sebenarnya didasari oleh 3 hal. Didasari oleh 3 hal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh sepele, kita bikin aturan. Jenengan berangkat ke sini jam berapa? Berangkat ke sekolah sampai sini jam berapa? Mesti berusaha sebelum jam 7. Kenapa? Ben ora ditutup gerbangnya. Nah, ben ora isin karo konco-koncone. Ben ora ditegur karo guru pamonge. Begitu. Salah satunya. Iya kan?
Ya ada, iyalah ada yang sebagian seperti itu. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku ben didelok guru pamongku kok ben bijine apik dadi A. Ya kan? Sregep banget, mulangnya sregep. Ya, siap Pak, siap ngajar, siap. Supaya apa? Ben dikai biji apik. Saya yakin zaman PPL kan begitu. Saya juga pernah ngalamin PPL. Saya PPL di SMK 5. Ya. PPL saya dulu di SMK 5. Di SMK 5 itu guru PPL, guru pamong saya cuma ngasih pesan begini. Silakan kamu ngajar. Targetnya adalah anak-anak dalam kelasmu itu anteng, diam, tidak keluyuran, tidak ada yang izin, maka kamu tak kasih nilai A. Ya semangat saya. Loh Pak, saya ngajar apa? Terserah kamu. Di dalam mau kok kayak cerita nganti turu yo karepmu, didongengi yo karepmu, mulang yo karepmu. Itu guru PPL saya. Guru pamong saya begitu. Pak Harsono masih ada orangnya gondrong segini. Guru STM gondrong. Sampai kepala sekolahnya nggak bisa ngatur. Iya. Di SMK 5 itu ada guru-guru gondrong. Ya Pak Adi ya. Ada berapa? Ada 3 atau 4 orang yang guru gondrong di SMK 5. Sampai segini. Kepala sekolahnya nggak berani, nggak bisa. Mas dipotong, nggak bisa. Mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Ya. Nah sekarang teman-teman di sini juga begitu. Saya yakin salah satunya motivasi panjenengan datang ke sini itu juga, wih ben dikai hadiah kalau Pak Sunar itu ya. Mungkin gitu ya, mungkin. Nah ini tak kasih hadiah kok nanti. Mas Gimoy, kita masih punya sebelah belum. Kita masih punya buku-buku apa namanya? Oh, buku apa? Yang dari Panasonic itu apa namanya? Yang satu paket ada pulpen, ada buku itu, notebook, block note ya. Masih ada ya? Oke, nanti teman-teman dikasih ya satu-satu ya. Kamu juga boleh ngambil lebih dari satu nggak apa-apa. Ya. Saya masih punya block note sama pulpen. Mudah-mudahan pulpennya masih bisa dipakai karena udah lama di situ ya, di samping meja saya. Nanti teman-teman dapat satu-satu itu. Kalau hanya 25, 30 saya kira masih cukup. Jadi untuk yang ketiga, motivasi bahwa kita berperilaku itu seperti apa, itu adalah karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya seperti itu, saya ini. Mungkin teman-teman lihatnya aneh. Teman-teman yang lain di sekolah itu nggak pernah pakai ikat gitu ya. Saya pakai ikat. Saya tok ya yang pakai ikat. Ada nih Pak Adi yang sekarang pakai belangkon. Saya pakai ikat ini udah hampir berapa ya Mas Ardi? Hampir 5 tahun lebih ya saya pakai ini ya sekarang ya. 5 tahun lebih. Ya, kenapa? Ini ikat bukan belangkon Mbak, ya Mas. Ikat atau udeng. Ini kan segitiga. Kayak kerudung gitu ya. Ya, tinggal dipakai. Kalau bukan kita, bukan saya yang melestarikan budaya saya sendiri, siapa lagi? Bisa jadi belum tentu anak-anak kita mau melestarikan itu kan gitu. Ya, saya terinspirasi dengan satu tokoh adat di Purwokerto. Dia punya koleksi ikat itu lebih dari 200 biji. Dan nggak pernah lepas, setiap kegiatan apapun dia pakai ikat itu. Pakai ikat. Saya dikenal di teman-teman di Indonesia. Saya punya grup nasional itu ada sekitar 5 grup ya, teman-teman guru TAV, kemudian elektronika industri, kemudian IASPRO itu Ikatan Asesor Profesional Indonesia, karena kebetulan saya sekretarisnya di wilayah Jawa Tengah, saya sekretaris di BW Jateng. Kemudian untuk MGMP saya kebetulan juga sekretaris di Jawa Tengah. Mereka kenalnya saya pakai ikat, kenalnya pakai belangkon, pakai ikat, pakai udeng ya. Satu ketika saya di Hotel Lor'in Solo bulan kemarin itu dikumpulkan oleh BBGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. 1 hari full saya dalam satu meja begini, ada 8 orang kalau tidak salah dari Kota Semarang, kemudian dari Kabupaten Semarang. Nah, ada satu guru SMK Negeri 1 Bawen, namanya Hendra.
Kita ngobrol seharian begini. Besok sore kalau nggak salah, iya sorenya itu makan malam di hotel kan, makan malam di hotel. Saya habis mandi, pikir saya rambut saya masih basah, ikat langsung pakai ikat, itu kan gatel bau. Saya nggak pakai, saya masuk ke ruang makan nggak pakai ikat itu, duduk di depannya Hendra, ada kepala SMK Negeri 1 Tengaran, Farida datang ngobrol dengan saya, Mas gini panjang lebar gitu. Habis itu si Farida keluar, Hendra tanya, loh Bapak kok kenal Bu Farida, Bapak dari mana? Saya kan kaget, lah dia seharian dengan saya kok, tanya Bapak dari mana? Loh kamu lupa dengan saya, Hendra? Loh Bapak kok kenal saya? Lalu saya sebut namanya, Bapak kok kenal saya? Loh kenal, loh seharian kita ngobrol ketemu kok, satu meja, satu kelompok gitu. Mau Pak? Iya. Sopo jalan. Lupa Pak, Bapak siapa sih? Sunat. Langsung benar, astagfirullahaladzim. Saya ingatnya Pak Sunat pakainya ikat kok. Benar. Tuh. Kemarin di Jakarta juga begitu. Di Jakarta itu Bintek, itu teman-teman dari direktorat itu ketemu saya, ini mesti Pak Sunar, nggak ada orang lain yang pakai ikat kecuali Pak Sunar. Jadi yang diapain ikatnya. Dan Pak Dodot, kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta, loh Pak Sunar itu kalau nggak ada ikatnya nggak dikenal. Mereka teman-teman kita se-Indonesia taunya Pak Sunar pakai ikat, pakai belangkon katanya gitu. Ya. Padahal pakai ikat nutupi uang gitu ya. Pakai ikat nutupi uang, rambutnya udah putih semua kok. Ya maklum, angkatan kolonial kok ya. Oke, gitu ya. Itu jadi 3 motivasi. Kita motivasinya seperti apa? Minimal 3 itu. Itu menurut Gosen. Next. Nah, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Cilik ketok ora gitu. Ya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan tetapi harus terjadi. Ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Apa itu hukuman, penghargaan, restitusi? Itu adalah pola, cara, metode bagaimana kita menangani anak-anak didik kita. Teman-teman semua ini calon guru hebat yang sarannya PPL, harus paham betul hukuman seperti apa, restitusi seperti apa, kemudian penghargaan seperti apa. Nanti akan sampai. Next Mas. Nah, hukuman oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Ini ilmu baru saya, baru dapat di sini. Ternyata penghargaan itu adalah salah satu bentuk dari hukuman. Kenapa tidak? Saya baru ngeh. Ternyata contoh, kita nggak praktekkan ke orang dulu ya. Teman-teman pernah lihat sirkus, lumba-lumba misalkan di mana? Pantai Cahaya, Kendal. Setiap kali lumba-lumba itu menjalankan instruksi pelatihnya, dikasih apa? Dikasih makan ikan. 1. Sekarang bayangin kalau mereka tidak dikasih makan, mau enggak jalanin itu? Enggak mau. Enggak mau. Jadi mereka menjalankan kegiatan itu, melakukan kegiatan itu karena apa? Karena dapat imbalan. Kalau tidak ada imbalan ya wegah. Ya, yang penting ini penghargaan mematikan kreativitas. Bisa jadi. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada yang punya ide, tidak mau. Umumnya, secara umum teman-teman di luar sana, ketika ada kegiatan lomba inovasi misalkan, mereka bergegas mencari ide, ya apa enggak? Mencari ide kemudian diikutkan lomba, betul lah? Andai tidak ada lomba inovasi, apa mereka seperti itu? Enggak. Nah, itu bentuk hukuman. Kalau nggak ada lomba, yang nggak ada inovasinya, nggak ada lomba, nggak ada kreativitasnya, kan kasihan, itu jadi hukuman. Tapi kalau kita punya ide, kita punya kreativitas, kenapa harus nunggu dikasih penghargaan? Ya apa enggak? Jalankan saja. Ya. Teman-teman punya ide apa? Lanjutkan, kan gitu. Jangan nunggu, oh ya nanti kamu tak kasih hadiah kalau kamu dapat ide. Hadiah itu adalah hukuman. Ya.
Maka nanti kalau ada yang sudah punya anak, sudah punya istri, belum ada. Nah, jangan kasih janji kepada anak-anak kita. Kalau misalkan biasanya ibu-ibu nih, Nang Du, nanti kalau kamu juara 1 tak belikan ini ya, kan gitu tuh. Loh, itu untuk memotivasi mereka. Salah. Ketika kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain itu menjalankan sesuatu, itu adalah bentuk hukuman. Kenapa? Ketergantungan mereka akan tergantung oleh janji kita. Ya pada janji kita nggak boleh. Gitu. Ya, kasihan anak-anak kita nanti. Next mas, keyakinan kelas. Bapak Ibu, budaya positif yang bisa kita jalankan di kelas adalah keyakinan kelas. Karena nanti keyakinan kelas ini bisa berimbas pada kita yang lain. Contoh misalkan, Bapak Ibu bentuk keyakinan kelas bahwa setiap anggota kelas perlu belajar, maka nanti anak-anak akan belajar karena keyakinannya sama. Ya, keyakinannya sama. Kalau ada anak yang tidak belajar, barulah kita lakukan restitusi. Kita lakukan penanganan berdasarkan keyakinan mereka, kan gitu. Ini contohnya kelas 1, kelas 5, kelas 7. Dan keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif, ya, dalam kalimat positif. Contoh yang hormat ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Logikanya kalau mereka yakini itu, maka ketika ada orang lain sedang ngobrol, sedang berbicara dengan mereka, mereka harusnya mendengarkan karena hormat. Kalau ada barang orang lain gemeletak, orang tadi dipindah tangan, kan gitu toh. Karena dia menghormati hak orang lain, kan gitu. Ini contohnya. Gitu ya. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu secara umum terbagi menjadi 5. Ya, terbagi jadi 5. Satu yang utama adalah bertahan hidup. Bahwa otak kita, Bapak Ibu, otak kita itu ada otak besar, otak kecil, ada batang otak, gitu ya. Yang sebenarnya di sana, kalau kita bandingkan dengan otak binatang, otak kita itu ada otak reptilnya. Di kita ada otak mamalianya. Ya, otak reptil adalah bertahan hidup. Otak mamalia itu penguasa. Ini bertahan hidup itu yang utama. Kenapa? Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, semuanya itu merupakan irisan dari bertahan hidup. Ketika seseorang sudah bisa bertahan hidup, maka kemudian barulah kebutuhan yang lain itu akan muncul. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Panjenengan semua kan juga pengen begitu kan? Bebas, pengen enggak? Pengen enggak? Pengen kan? Senang, kesenangan, pengen kan? Penguasaan itu contohnya apa? Saya bisa mengambil keputusan sendiri, tidak harus bergantung orang lain. Ya kan? Itu juga. Lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga penting. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang utamanya itu. Ya. Ini, nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, itu adalah didasari dari otak tadi, pola otak kita. Kalau kita bandingkan otak manusia laki-laki dan manusia perempuan, ya, itu berbeda. Paling gampang contohnya adalah batang otak. Batang otak laki-laki itu kecil, batang otak perempuan gede, lebar, lebih lebar. Efeknya apa? Perempuan jangkauan penglihatannya itu melebar hampir 180 derajat. Laki-laki fokus pada satu titik. Makanya mungkin pernah ngalami boncengin cewek, ya ta? Boncengin cewek yang beli cerewet. Iku lho Mas, ono meh wong meh nyebrang Mas, hati-hati. Ya kita lihatnya cuma garis putih di tengah jalan kok. Itu cowok. Ya. Atau kita nyetir mobil sebelahnya cewek, cerewetnya gak karu-karuan.
awas mas itu sebelah ini. Apalagi kalau udah sampai di ujung, sampai di tempat ditanya mau ning kono ini. Ya nggak tahu, aku lihatnya cuma garis putih kok. Perempuan bisa lihat kanan kirinya, kita tidak. Ya Pak enggak? Iya. Karena itu kemudian tingkat penguasaan verbalnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya perempuan lebih cerewet. Bahasanya Ustadz siapa itu? Perempuan itu kalau ngomong dalam satu hari 5 juta kata, laki-laki ngomong 5 biji tok. Ya kan? Saya ngomong iya, ditanya jawabnya oh iya oke. Jawaban baliknya apa? Kalau ditulis dalam satu halaman folio A4 itu nggak cukup. Ya mana? Perempuan. Efek berikutnya adalah perempuan bisa multitasking, sedangkan kita tidak. Laki-laki tidak. Laki-laki itu hanya bisa fokus dalam satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa multitasking. Tangan kiri apa tuh jenenge? Bikin oseng-oseng itu ya. Masakan yang wajan, tangan kanan sambil usah-isah tak piring, mulutnya masih cerewet. Ngomel-ngomeli anaknya bojone, kontangi, kondang sarapan dan sebagainya. Laki-laki nggak bisa begitu. Ya, ini. Jelas ya, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar perempuan itu hanya ada satu kok. Ya, dua. Kebutuhan dasar manusia perempuan itu hanya ada satu, tapi di syaratnya 2. Do it, ya enggak? Perempuan itu sukanya cuma satu, do it, gitu kan? Kalau sudah ada do it, baru do it apa do it dulu baru do it? Do it dulu baru do it, apa do it baru do it? Alah perempuan biasanya do it sih, kemudian dilakoni kan itu. Ya. Wis nek ana duwite kene aman ya. Ya, nek ora ana duwite moh. Nah, Bapak Ibu, berikutnya terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini adalah berikut ini akan saya sampaikan satu program disiplin positif yang bersifat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru oleh Goosen itu dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Itu pengelompokan guru. Nah, panjenengan mau milih yang mana sebagai penghukum? Contohnya, kamu tuh salah, ayo push up. Iya Pak enggak? Terlambat kamu, sini, langsung push up. Itu menghukum bukan? Ya, menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya seperti apa? Nah, sini, kamu tahu aturannya apa? Berangkat harusnya jam berapa? Itu penghukum? Bukan, itu membuat rasa bersalah. Aturannya seperti ini kan? Iya Pak. Kan jadi dia merasa bersalah. Harusnya masuk jam 7, kamu masuk jam berapa ini? Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau teman adalah kalau kamu terlambat itu ya Mbok. Lihat-lihat situasi, mlebu ning ko nek ora ono sing jaga. Nah, gitu ya contohnya ya. Teman. Pemantau, kalau pemantau itu biasanya dibanding-bandingkan dengan aturannya, dibandingkan dengan teman yang lain. Lihat itu loh, kancamu iso mosok kowe ora iso. Kan gitu ya. Itu pemantau. Aturannya kan jam 7 masuk Mas. Kenapa kok kamu jam 7 setengah 8 baru masuk? Pak sarapan dulu. Sarapan di kantin kan juga ada. Kan contohnya seperti itu. Tuh pemantau. Kalau manajer, kamu salahnya apa? Telat Pak. Nah kalau telat terus konsekuensinya apa? Push up Pak. Ya sudah push up. Contohnya seperti itu. Itu manajer. Ya. Bisa enggak kamu ngerjakan ini? Besok enggak? Bisa enggak kamu mulai besok tidak terlambat lagi? Bisa. Contohnya itu manajer seperti itu. Ya. Nah, kita mau pilih yang mana ini? Harapan saya, Bapak Ibu ada di posisi teman ke bawah, teman, pemantau, manajer. Bolehlah hanya sesekali jadi penghukum atau membuat merasa bersalah, boleh. Karena terkadang penghukum atau pembuat merasa bersalah itu juga penting, ya. Apalagi kalau suasana belajarnya, suasana budaya sekolahnya itu berbeda. Contoh, kalau kita ngomong anti perundungan, anti bullying, kekerasan di sekolah, hukuman fisik di sekolah, kalau di SMK 1 ngomongnya itu benar bisa.
Tapi kalau ngomongnya di SMK Taruna Nusantara atau di SMK mana yang semi militer, SMK Jateng misalkan, atau di ini PIP misalkan, di sana itu yang namanya hukuman fisik tetap berlaku. Karena apa? Itu semi militer, kan itu. Bicara toleransi, bahasanya kemarin yang ilmunya Pak Sigit ya, bicara toleransi, kalau di kita oke, 100%. Kenapa? Ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Katolik, Nasrani. Tapi kalau bicara tentang toleransi, kok di Loyola nggak ada orang Islam di sana, nol, ya pada. Maka dilihat dulu sekolahnya mana, kan gitu. Bicara toleransi kok di MAN, ya nggak bisa. Di MAN semuanya homogen, agamanya homogen, satu tok, kan gitu. Nggak bisa bicara toleransi kok di pondok pesantren, nggak masuk gitu ya. Oke, next. Ini perbedaan untuk motivasi eksternal dan intrinsik ya Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ada guru berbuat, guru berkata, hasil seperti apa. Contoh misalkan yang penghukum Bapak Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh perkataannya adalah, kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini. Hasilnya adalah pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Biasanya kalau anak yang kita perlakukan dengan posisi kita sebagai penghukum, ayo kamu langsung pusat, kan dia jadi sakit hati, ya Pak Anda? Karena saya meyakini bahwa tidak ada orang di luar sana, anak-anak kita di luar sana yang datang ke sekolah pengen terlambat, tuh tidak ada. Apa ada? Aku pengen telat bayi makat ya, awan-awanan. Ada enggak kayak gitu? Mungkin hanya 1 dari 1000 orang gitu ya. Tapi saya yakin umumnya enggak ya. Sama kalau kita misalkan di lampu merah nih, di lampu merah itu baru hijau, depan ada mobil banyak antri, yang di belakang tot klakson ya kan. Kita meyakini tidak ada orang yang pengen tidur di lampu merah kan, tetap dia akan jalan, nunggu depannya jalan kan gitu. Tuh ya. Next Mas, nggak usah panjang-panjang kalau. Nah ini segitiga restitusi ya Pak Ibu. Segitiga restitusi ada 3 sisi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau kita kaitkan dengan teori kontrolnya, menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisi kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Maka teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Ya. Kemudian yang sesi ketiga menanyakan keyakinan. Ini teori kontrolnya itu adalah kita semua memiliki motivasi internal, ya, kaitannya itu. Nanti kita lihat prakteknya segitiga restitusi. Next Mas. Nah, ini penerapan yang sudah kita lakukan di SMK 1. Bapak Ibu sudah ngalami, sudah bisa melihat keseharian seperti apa. Ini adalah sambutan siswa yang senyum, salam dan sapa. Tugasnya Bapak Ibu guru adalah berdiri di depan gerbang. Teman-teman udah ngalami ya, berdiri di depan gerbang. Tugasnya untuk menyambut mereka, anak-anak kita dengan senyum yang ramah, menyapanya, selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMK Semarang, sehat-sehat selalu, kan begitu kan? Nah, tetapi efeknya Bapak Ibu, ketika kita hanya berdiri di sana, sekedar berdiri kemudian menyambut mereka dengan senyum yang ramah, efeknya adalah ada rasa bahagia bagi anak-anak kita. Ya, oh aku diwongke, gitu ya, aku diwongke. Supaya apa? Ketika mereka datang ke sekolah dengan bahagia, maka saya yakin mereka ready untuk belajar dengan baik. Ya, karena suasana belajar itu harus diciptakan suasana yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang membahagiakan. Kita belajar dalam suasana tidak menyenangkan, bisa? Enggak. Bahasanya enggak asik gitu ya. Anak zaman sekarang enggak, suasana enggak asik, enggak bisa. Itu. Next, ini adalah mengatur anak-anak kita untuk mencoba berjalan di jalur hijau. Ya,
di jalur hijau. Supaya apa? Supaya budaya kita, ini anak SMK. SMK itu adalah mempersiapkan anak didik kita untuk siap kerja. Walaupun kurikulum sekarang ada 3 target BMW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Bekerja yo bisa, wirausaha yo bisa, melanjutkan yo iso. Contohnya itu, tahun ini kita ada berapa anak yang masuk kuliah diterima 48 jalur prestasi ya, jalur prestasi di perguruan tinggi negeri. Kebanyakan di Polines, di UNES, Undip. Ada satu politeknik yang di luar Jawa, satu. Bahkan kelas elektronika industri ya, Mbak Hanako. Kelas elektronika industri itu satu kelas ada 10 orang diterima di Polines. Satu kelas ya, Mas ya. Satu kelas. Di Polines itu di jurusan yang sama. Jadi mereka berdua desa. Ya, 10 orang loh di Polines, satu kelas lagi di sana. Itu luar biasa. Ya, anak-anak STM ternyata. Dulu kan enggak ya. Apalagi sekarang anak-anak SMK kita, anak-anak STM ini ternyata banyak juga yang ada yang pengen jadi bidan, ada yang pengen jadi perawat. Loh, teknik elektronika loh, STM teknik elektronika, kuliah jadi perawat, bisa kok. Bisa. Guru TK pembina Pucang Gading, itu alumni STM 1. Alumni STM 1 teknik elektronika. Loh, nanti guru TK. Bisa nyatanya. Ya, bisa. Anaknya Pak Juwarto itu dulu TU sini. Anaknya cewek, lulusan elektronika, jadi bidan. Bisa. Ya, jadi bidan. Ya, itu. Oke, sebelum kita lanjut, dong ngelangut topi itu, belum lebih gitu. Ayo kita main senam jari. Senam jari ya. Tangannya digini kan? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang pelan-pelan jari telunjuk pindah ke jempol. Yang jempol satunya tadi pindah ke atas. Normal begini kan? Telunjuk, berarti ini tangan kanan. Telunjuk kanan turun ke jempol kiri, jempol kanan naik ke telunjuk kiri. Ulangi lagi, telunjuk kanan pindah ke jempol kiri, jempol kiri, jempol kanan pindah ke telunjuk kiri. Nah, bisa? Pelan-pelan. Akhirnya gini toh. Piye? Kesreo. Tangannya kesreo. Ayo cepet-cepetan. Ada yang pintar. Bisa ya? Ini hanya memindahkan jari telunjuk dan jempol bergantian. Nggak boleh tumbukan ya. Tidak boleh tumbukan. Bisa? Tahap pertama, oke, lolos, bisa semua. Yang nggak bisa siapa? Nah. Tahap kedua, ini ada 2 orang, kita tembak pakai pistol, mati 1, pistol pindah ke kiri, orangnya dipindah ke kanan, tembak 1, mati, pindah. Anak coba. Nah, aku malah raiso, sengaja raiso. Nah, pokoknya gantian gitu. Ini ayo, bisa? Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelan-pelan. Bisa?
Harus bisa. Masa nggak bisa? Saya. Oke. Malah ya. Malah goyang-goyang ini. Enggak apa-apa. Kemudian sekarang yang ketiga. Tangan kiri maju mundur. Nah, itu enak pakai itu. Enggak, tangannya di atas gini. Tangan kiri maju mundur. Bisa kan? Terus tangan kanan ngepal, naik turun. Ayo. Balik. Ini yang naik ngepal. Piye? Kok malah ngene kabeh iki piye? Hah? Malah gerak semua. Satu naik turun, yang satunya maju mundur. Oke, cukup. Itu adalah melatih otak kanan dan otak kiri bekerja bersama. Artinya multitasking. Itu tadi harusnya ibu-ibu ini yang pintar multitasking. Ya, ibu-ibu ini yang pintar multitasking. Kalau yang cowok, Pak nggak bisa, maklum, batang otaknya kecil, kan gitu toh. Tapi kalau cewek-cewek, mosora iso, ya dah, cewek-cewek itu bisa multitasking. Oke, next. Ini adalah kegiatan keagamaan di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, kalau yang ujung itu yang ada main gitar, itu adalah teman-teman dari Nasrani yang melakukan kegiatan kerohanian mereka di saat teman-teman lain yang Muslim sedang menjalankan sholat Jumat. Itu ada di ruang kurikulum atas ya, di lantai 2 sana. Kemudian ini yang sampingnya ada pengajian, ya, ada sholat jamaah dan sebagainya. Ya, ini budaya positif yang ada di SMK 1. Oke, next. Jumat bersih. Ini ada kegiatan yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Di hari Jumat itu program kita adalah program Jumat bermakna, Bapak Ibu, ya. Di Jumat bermakna itu ada kegiatan Jumat bersih, ada kegiatan jalan sehat, ada kegiatan literasi, ada kegiatan Jumat bertakwa apa itu ya. Ada pengajiannya, ya. Jadi bergantian, paketan itu bergantian karena satu Jumat dalam satu hari hanya ada 3 kegiatan. Kalau misalkan kelas 1 itu adalah kerja bakti, kelas 2-nya senam, kelas 3-nya pengajian misalkan, kan gitu. Atau kelas dioper, kalau nggak ada pengajian adanya literasi misalkan gitu ya. Next Mas. Habis? Oh iya. Sudah berapa jam Mas, Mbak? 1 jam 2 menit. Oke, masih lama. Saya butuh waktu rekaman paling enggak 100 jam. 100 menit. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kita di SMK 1 yang ini imbas dari SMK 1 ditetapkan sebagai SMK PK sejak tahun 2021. Ya, sudah ada beberapa sekolah yang masuk ke kita untuk studi banding belajar bersama. Dari kita disebut sebagai berbagi praktik baik kepada mereka. Itu ada SMK Kristen Makalele Toraja, SMK Negeri 7 Bekasi, SMK Negeri 1 Bulakamba, SMK Negeri 4 Kuningan. Kemudian ada forum. Kalau yang forum SMK Swasta Karanganyar ini kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 30 sekolah. 30 sekolah Karanganyar yang datang adalah kepala sekolahnya dan pengawas pembinanya. Itu. Kemudian ada beberapa lagi sekolah yang kayak kemarin ada SMK Muhammadiyah Cepu juga datang. Kemudian SMK Muhammadiyah yang Kasipah itu karena dia ingin belajar untuk mendirikan jurusan teknik alat berat. Dan beberapa sekolah yang lain. Kalau yang pas sobat di tahun 2021 itu kita kedatangan 17 sekolah. 17 sekolah binaan unit traktor se-Indonesia. Yang paling jauh itu dari Papua apa ya kemarin? Papua ya Mas? Dari Papua. Itu. Ini beberapa yang mereka coba gali dari kita
kebanyakan adalah bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana pengenangan siswanya. Kalau yang swasta malah aneh, Pak, piye carane ben entuk sekolah itu murid akeh. Lah saya sekolah negeri kok. Saya nggak pakai promosi, nggak pakai apa, itu PPDB-nya yang ngurus juga provinsi kan gitu. Dan saya hanya menyampaikan ketika mereka tanya terkait dengan PPDB, saya sampaikan kendala kita di PPDB adalah kita tidak bisa milih siswa. Kalau panjenengan di swasta bisa milih siswanya mau yang seperti apa, kami di negeri sampai hari ini sejak ditetapkannya pola PPDB-nya adalah online Jawa Tengah, kita tidak bisa milih siswa. Hingga beberapa kali kejadian yang seharusnya siswa itu tidak ada di situ jadi ada. Contoh, sampai hari ini saya punya 2 siswa di teknik alat berat ya Mas ya. 2 apa 1? 2 siswa di teknik alat berat yang tidak punya jari. Jarinya, tangannya hanya begini. Ini 3 jarinya hilang, jempolnya juga nggak ada ya Mas ya. Jempolnya nggak ada, jari telunjuknya segini. Tangan kanan. Itu karena apa? Efek pendaftarannya online. Kita nggak bisa ngecek. Mereka daftar di teknik alat berat, tangannya begini, teknik alat berat tangan kanan. Sekarang kelas 10 oke, dia nggak ada apa namanya angkat-angkat junjung gitu ya. Lah kalau besok prakteknya harus ngangkat junjung itu piye tangannya. Kemarin kita pindahkan ke jurusan teknik elektronika, Mas Adi sampai sudah pindah secara dapodik. Tahu-tahu kita kedatangan LSM ya. Ya, kita didatangi LSM. SMK 1 katanya arogan memindahkan siswanya sepihak. Karena orang tua ibunya oke, anaknya oke, bapak era trimo. Akhirnya kita kembali lagi ke alat berat, silakan. Tapi sudah buat surat perjanjian hitam di atas putih bermaterai bahwa apapun yang terjadi tidak akan menutup sekolah. Dan sudah saya sampaikan ke tim UT, nggak bakalan bisa lolos itu. Di UT itu perusahaan itu nggak akan bisa meloloskan anak yang berkebutuhan khusus, khususnya yang fisik. Karena pola pekerja di alat berat itu kan harus fisiknya kuat, harus normal sehat semua. Bukan berarti kita mengindahkan yang tidak normal, enggak. Ada kok. Tahun ini kita kedatangan 1 siswa berkebutuhan khusus, IQ-nya hanya 70. Masuknya adalah kelas inklusi. Tapi karena dia dapat rekomendasi bisa mengikuti pola pembelajaran normal umum di SMK, ada di TKR ya, ada di TKR. IQ-nya 70, ada di TKR. Dia kalau masuknya kelas inklusi. Yang kayak begini ini malah saya suka. Kenapa? Dia jujur. Kenapa? Ada yang pakai jalur normal malah nggak jujur. IQ-nya mungkin di bawahnya 70 ada. Anak-anak sekarang kan gitu. Ya. Satu lagi yang jempol ya Mas, yang nggak ada jempolnya ya. Nggak punya jempol. Otomotif juga. Ya. Saya dulu juga pernah ketemu anak tangan kiri itu hanya sebatas ini Mas, tangannya sebatas itu, dia nggak punya jari sama sekali. Setiap kali berangkat di kelas di sekolah itu dia pakai jaketnya ditutupi tangan gini, tapi dia lagi pegang jaket gitu dah. Ternyata enggak, hanya untuk nutupi tangannya, nggak punya tangan itu. Nah ketika dia jurusan elektronika kelas 2, udah sampai kelas 2 itu, kelas 2 praktek nyolder. Dia kebetulan pelajaran saya itu nyolder, tangan kanan megang solder, kan harus megang komponen kan, megang tinolnya dipegangin sama temennya yang sebelah. Loh Mbak, kalau nyolder itu harus pakai tangan kanan megang solder, tangan kirinya megang timah. Loh kamu kok timahnya dibagiin orang lain? Nah, besok kalau praktek piye? Yang jawab temennya, Pak maaf, teman saya nggak punya tangan. Mana nggak punya tangan? Dibukalah, hanya sebatas ini. Akhirnya kita pindah. Karena kalau di elektronika tetap nggak bisa kan? Kita pindah di broadcasting yang hanya mengoperasikan perangkat-perangkat siaran pakai tangan kanan masih bisa, gitu ya. 2 tahun yang lalu kalau salah. Bisa pindah. Ini, ya, saya protes itu. Karena Pak di sistem PPDB yang SMK Jateng itu bulan Februari, Maret mereka sudah selesai PPDB-nya, sudah punya murid.
kualitasnya baik-baik, pinter-pinter, kan pilihan. Kenapa kita SMK 1 nggak boleh kayak mereka? PPDB-nya kita milih siswanya gitu ya. Saya protes ke Dinas Pendidikan, jawabannya nunggu regulasi, katanya gitu. Oke, next Mas. Ini prestasi kami di tahun 2022. Kita dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, penghargaan SMK dengan jumlah prestasi siswa berjenjang terbanyak. Ya, ini satu-satunya penghargaan yang kami terima di tahun 2022. Kemudian ini prestasi terkait dengan medali emas LKS tahun 2022, ada 2 yang teknik alat berat. Kemarin di mereka yang juara nasional itu oleh Yuti ditarik masuk ke Yuti, tapi ada 1 yang tidak lolos MCU, kemudian minta ke saya karena dijanjikan juga diterima di Panasonic Jakarta, dan sudah saya sampaikan silakan kalau mau ketemu Panasonic lanjut saja dengan HRD-nya, udah tak sampaikan ya. Kalau yang ini adalah penyerahan satunya yang tengah itu penyerahan sertifikat TUK LSPAB. Jadi sampai tahun 2022 teman-teman, SMK 1 adalah sekolah satu-satunya sekolah di Indonesia yang punya LSPAB, TUK LSPAB, TUK Mandiri, tempat uji kompetensi LSPAB, alat berat Indonesia, satu-satunya. Tapi tahun 2023 kita sudah ada 2 ya, sekolah ada 2. Satunya adalah SMK Tenggarong di Kalimantan sana. Next Mas, habis kayaknya. Ini sertifikat akreditasi kita. Ini adalah terkait dengan akreditasi ya. Yang ini diperpanjang secara otomatis. Kita sampai tahun 2027. Tuh. Next, satu lagi. Oh, sebentar, saya mau nunjukin yang video restitusi. Di WA aku masih ada, masih gabung. WA aku. Sun. Nih. Oh, ini ada di sini. Yang ini aja. Sebentar ya teman-teman. Oh iya, ada yang mau tanya, silakan ayo. Yang mau tanya sambil Pak Ariski. Yuk. Kalau nggak ada yang tanya kebangetan mesti. Ada yang perlu pendalaman? Ayo. Nggak apa? Tanya apa? Ada? Halo. Moso anteng. Hai. Ayo. Siapa yang mau tanya? Iya, mau nggak Bu? Dari mana? Siapa? Nama saya Ulul Sari dari UNES. Ya. Apakah SMK Semarang itu sudah melaksanakan pendidikan berkelanjutan? Pendidikan berkelanjutan. Oke. Baik. Ya, kalau untuk pendidikan berkelanjutan sedang dalam proses ya. Karena memang kita mencoba untuk terus bergerak. Sekolah negeri kan tidak sebebas sekolah swasta gitu ya. Ketika penerapan kurikulumnya harus dijalankan. Nah, kami terikat dengan kurikulum yang ada, ya, dengan kurikulum yang ada. Tetapi bagaimanapun juga tetap untuk pendidikan berkelanjutan kita tetap harus
berjalan, ya kita coba menjalankan itu. Contohnya adalah terkait dengan karakter, ya terkait dengan karakter kita sudah semaksimal mungkin, dan tahun ini tahun 2023 pendidikan karakter kita naik di angka 2,8 poin dari tahun 2022. Ada di rapat mutu, Bapak Ibu bisa lihat kok di rapat mutunya, rapat mutu SMK 1. Memang hanya ada 2 poin yang kita masih di bawah. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajarannya. Karena apa? Beberapa guru mungkin teman-teman anak-anak didik kita itu menganggap bahwa beberapa gurunya itu masih belum bisa maksimal dalam mengajar, sehingga posisinya turun di poin sekitar berapa persen itu turunnya, hingga warnanya jadi kuning. Di rapat mutu itu kan gitu, rapat mutu kan ada kuning, hijau, ya kan, merah. Nah kebetulan kita nggak ada yang merah, tapi adanya kuning, ya. Kemudian juga dengan tracker studi, ya. Karena salah satu indikator bahwa pendidikan kita berhasil adalah keterserapan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan anak didik kita itu kebanyakan enggan untuk laporan, aku udah kerja di mana nggak mau. Itu, ya itu jadi kendala. Dan ya terkait dengan pendidikan berkelanjutan, memang kita cenderung saat ini hanya difokuskan pada karakternya, ya karakter anak didik kita. Karena memang kita coba kalau kompetensi kan bisa dilatih gitu ya. Tapi kalau untuk karakter itu kan harus permanen dan diusahakan itu dari motivasi intrinsiknya, walaupun menggunakan pendekatan pola eksternal kan gitu. Itu ya Mbak ya. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Halo? Nggak ada. Mas Bro yang segitiga restitusi coba. Turun. Terus. Ya ini ditampilin aja deh. Iya. Ada. Buka. Nanti buka WA aku yang dari Regan, ya. Nanti. Yuk. Yang lain yang mau tanya? Iya, monggo. Ayo, nggak apa-apa. Ya, Nama. Saya Siti Kristiani Rahayu. Oh ya, Mbak Siti. BPM Pelajar UNES. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kita itu sebagai seorang guru itu ada 2 hal, yaitu mau jadi penuntut apa penuntut. Nah, ketika kita di dalam proses pembelajaran, itu kan kita sebisa mungkin menjadi sebagai penuntut siswa. Akan tetapi ketika kita menuntut siswa itu kadang-kadang seorang siswa itu pasti ada kelemahannya sendiri dan kadang memberikan respon yang kurang baik seperti itu. Nah, ketika kita mau menerapkan diri sebagai seorang pendidik, itu kadang-kali banyak sekali kasus yang terjadi, seperti kayak yang baru kira-kira kemarin itu ada seorang guru yang memberikan instruksi kepada siswa itu untuk menjalankan sholat ibadah, tapi dihukum. Ternyata iya seperti itu. Nah, terus bagaimana kita sebagai seorang guru itu menjalankan peran kita sebagai seorang penuntut dan juga sebagai pendidik itu secara maksimal, selaras seperti itu Pak. Terus yang kedua, tadi kan dijelaskan bahwasanya di SMK 1 Semarang ini ada siswa yang memiliki kekurangan. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya ketika mau dipindahkan itu dari orang tuanya keberatan. Dari SMK 1 sendiri khususnya sebagai Bapak Humas itu kan pasti menjalin hubungan antara orang tua dan juga masyarakat sekitar. Itu bagaimana caranya untuk memberikan pengertian kepada pihak masyarakat. Oke. Terkait dengan yang menuntun dan menuntut tadi ya, ketika ada kasus gitu ya di kelas ya, sekolah
atau kita itu sudah mencoba sebisa mungkin untuk bagaimana kita menuntun mereka. Dan ketika panjenengan itu menghadapi anak dengan tanda kutip tanggapan yang sedikit negatif kepada kita, ketika kita mencoba untuk menuntun mereka dengan tidak mencoba untuk menuntut begitu, panjenengan bisa menjalankan peran coaching, ya, coaching. Karena seorang guru itu bisa juga sebagai coach, pelatih, bisa juga sebagai konselor, bisa juga sebagai psikolog, ya. Ini. Nah, Bapak Ibu pernah melihat sepak bola kan? Ketika di sepak bola, seorang pelatih dia menginstruksikan banyak hal, ya apa enggak? Tetapi yang menjalankan kan pemainnya yang di lapangan. Ketika proses eksekusi itu apakah pelatih cawe-cawe? Enggak. Itulah coaching. Bagaimana kita bisa berperan seperti coach supaya anak kita menginstruksikan, kita memberikan motivasi, kita memberi eksternal ya, memberikan motivasi, memberikan bimbingan. Tetapi anak itulah yang akan mengambil keputusan sendiri, ya, ini. Dan ketika kita menjalankan peran ini, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita menghamba kepada mereka, kita menghamba kepada anak dengan mencoba mengembangkan potensi mereka. Dah, ya. Saya yakin tanggapan pasti ada. Respon, reaksi pasti beragam. Tapi bagaimana kita bisa menanggapi respon-respon itu menjadi support positif kepada kita. Itu ya. Ya. Bisa ya. Kemudian yang kedua, ketika di sekolah ini ada teman-teman yang berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana saya harus bertindak? Saya tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak, ya. Ketika saya memutuskan menerima anak yang berkebutuhan khusus tadi dengan IQ 70, saya harus komunikasi dulu dengan teman-teman, siap enggak? Dan ketika siap, kita terima. Kita terima. Saya berkomunikasi dengan orang tua murid, ya. Nomor HP saya mungkin SMK 1 dibandingkan dengan teman-teman yang lain, orang tua murid itu yang punya nomor ya saya. Jadi nomor HP saya ada di orang tua murid semua. Kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Orang tua taunya saya. Maka HP saya, karena HP saya itu dipajang di depan kan. Nomor HP saya dipajang di depan itu di baliho besar. Nah, PPDB ya, nomor saya ada di situ. Kegiatan apa ada di situ, paling depan di sana. Kemudian di website SMK 1 di Humas muncul ada nomor HP saya juga. Resikonya ya udah HP saya jadi jaminan pinjol. Ya, kemarin kita rapat di sini itu dibel 2 kali, dibel 2 kali untuk pinjol. Ya, siapa yang menjaminkan? Ya ono sih teman kita sendiri yang nggak ngomong, atau saya yang dipanggil. Itu ya. Dan karena disebar luas kemana-mana nomor HP saya, kalau ada anak jam 7 malam belum pulang, orang tua WA-nya ke saya, Pak, anak saya kok belum pulang. Loh, saya nggak tahu anak jenengan ini kelas piro, kegiatannya apa, jenenge sopo, ra kenal. Anak saya BC Pak, BC 1 kelas 11, aku yo ora mulang. Jawaban saya kan nggak mungkin jawab, oh saya nggak tahu kan, nggak toh. Jawaban saya harus normatif. Iya Bu, sebentar saya cek dulu ke teman-teman, kan gitu. Saya paling tinggal cross check ke, kalau dia menyebutkan namanya si A atas apa, saya tinggal cek ke ketua ke KPK-nya Bu Eko misalkan. Bu Eko bener enggak ini? Oh iya, anaknya lagi latihan drum band misal. Ya, ini. Jadi komunikasi penting. Saya berkomunikasi dengan banyak orang. Ya. Yang tadi Mas, Bro, yang tadi coba. Yang video udah?
Lagi download yang itu, yang di Regan. Nah, ini beberapa kegiatan yang juga sudah kita lakukan terkait memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Ini salah satu contoh, saya ditarik, digandeng di ini waktu uji kompetensi broadcasting kalau tidak salah ya, ISNA ya. Nah, ini Mbak Isna dan teman-teman lagi karena Mbak Isna WA saya, Pak Sunar, saya datang, saya mau ujian gitu. Saya datang ke sana ngecek. Kemudian ini yang kegiatan ketarunaan kemarin ya, ini saya kategorikan masuknya adalah ke bukan hukuman ya. Ketika mereka menjalankan push up dan sebagainya, itu masuknya saya kategorikan sebagai konsekuensi ya, saya kategorikan sebagai konsekuensi, bukan hukuman. Karena mereka ketika melakukan kesalahan, konsekuensinya push up misalkan, kan mereka sudah dikasih kesepakatan seperti itu. Ini dia push up itu adalah karena konsekuensinya. Jadi konsekuensi dari melakukan gerakan yang tidak kompak saat kegiatan ketarunaan, mereka harus push up. Ini konsekuensi. Kalau ini apa ini, keyakinan kelas, ini saya memotivasi memfasilitasi teman-teman untuk melakukan keyakinan kelas. Kemudian ini memberikan ruang kepada anak didik kita untuk mengembangkan bakat minatnya. Ini ada tari ya, ini juga waktu itu. Dan ini yang penyerahan RSPAB kemarin, perpanjangan sertifikasinya. Kemudian ini rapat orang tua, tapi backgroundnya masih halal bihalal ya. Ini orang tua wali murid kelas 10 ya waktu itu. Next. Nah, ini kita memposisikan diri kita melalui 5 posisi kontrol kita. Ada penghukum, ada teman, ada manajer dan sebagainya ya, dengan anak-anak kita. No, bro, yang ini aja, linknya diklik bisa enggak ya? Atau linknya di copy bro, linknya di copy. Kita mau sama menunjukkan segitiga diskusi. Sudah di download itu? Oh ya, coba. Ini rekaman tapi karena saya tidak bisa acting, jadi saya kelihatan baca ya. Ini skenario saya harus baca. Yang bisa acting malah anaknya. Kamu tahu mungkin percaya yang itu, yang satunya lagi yang testimoni anak. Ini kan lagi kita sih. Dimas, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk juga. Namun tindakan kita pasti ada alasannya. Mengapa makanya tidak itu berjalan? Tadi saya berpikir karena sejak saya Iya, yang video yang dari Regan satu, yang 2 apa ini udah gabung dong? Ini yang gabungan. Gabungan, yang satunya lagi yang testimoni anaknya. Ini. Ya. Masih ingat ya? Lalu apakah punya solusi untuk masalah? Sudah berapa menit? 127. 127 berarti oke, ini lebih 100 ya, 80-an ya, 80 menit ya. Oke, saya mengapresiasi apa yang ditawarkan kamu ya. Oke, semoga tidak terulang lagi. Pesertanya dikelihatin sebentar ya, nggak saat. Kita sepakat tadi. Oke, boleh kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Ngantuk. Silakan masuk. Eko ya. Kamu tahu? Masalah ya. Coba aku ceritakan. Saya udah digabung. Hah? Sudah digabung jadi satu. Udah digabung. Ini file ini Pak yang sudah digabung kono. Oh ya. Apakah dengan menemukan dengan kata masalah itu tadi itu bagian dari solusi?
dan Pak itu nanti saya berbicara sama Pak, saya tuh tidak muslim karena saya lagi. Kamu tahu nggak kalau mengeluarkan kata-kata kotor itu kan bisa jadi bermasalah dengan teman-teman lagi. Oke. Baik, Pak Sudah nggak akan mengutip kesalahan kamu ya. Kamu sudah tahu kalau kamu itu salah. Sekarang Pak Sudah ingin kita mencari solusi bersama-sama, menyelesaikan bersama-sama. Pocong malah bocahnya santai, wis ora apa lu. Udah 80 menit. Kamu kasihnya 100. Sekarang kita keyakinan kelas ataupun kesempatan kelas apa yang kita percaya dan mana yang Eko belum tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan khususnya menghargai satu kelas kita, dan kita tidak berkata kotor dan kita harus berdamai dengan orang lain. Oke, kamu ingat semua kesepakatan dan keyakinannya. Oke. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Saya minta maaf. Maaf, mungkin gampang ya. Tapi untuk kedepannya bagaimana? Saya akan berjanji untuk tidak mengulangi. Oke, saya pegang janji kamu ya. Jangan berulang lagi. Enggak gabung. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh iya, coba saya. Apa gabung? Masa gabung? Oh iya, Dengan adanya kemudian di sini, kami jauh lebih berani untuk mengenalkan saat kita dengan kami berbicara pada guru membuat kami lebih terbuka untuk bersiap. buka jam buat ya. Buat yang Lah buka akun Google ya. Itu nggak bisa jalan ya, Bang? Nggak bisa bareng-bareng ya? Oh ya wis, nanti aja. Itu bisa menjadi bagian dari diri saya. Kowe ono sing duwe kontak PPL? Enggak ada. Oke, teman-teman, itu contoh segitiga restitusi yang coba saya jalankan. Tapi karena saya bukan aktor yang baik, jadi kelihatan sekali kalau saya baca ya. Malah yang pinter malah anaknya, pinter acting. Nah, Bapak, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa ketika kita menangani satu persoalan kepada anak kita, segitiga restitusi itu adalah pilihan, ya, itu pilihan. Ketika kita bisa karena ketika kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak itu akan lebih percaya diri. Karena apa? Solusi yang dihadirkan itu dari mereka, bukan dari kita. Ya, beda dengan konseling ya. Kalau konseling kan ke anaknya. Orang kita yang mengambil solusi disampaikan kepada mereka. Tapi kalau segitiga restitusi kita mencoba menggali keyakinan mereka dan kemudian mereka yang berusaha membuat solusinya dari persoalan yang mereka hadapi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oh ya. Oke. Ya, sebelumnya perkenalan, nama saya Ratu Purnika, siswa PPD Peradaban dari program studi bimbingan dan konseling. Oke. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mengapresiasi Bapak Sunar yang sudah menampilkan banyak sekali. Terima kasih. Yang sangat luar biasa, Bapak sangat menginspirasi dan motivasi kami semua. Oke, tadi Bapak memaparkan banyak sekali materi yang itu menurut saya menunjukkan banyak sekali ilmu psikologi gitu ya, Pak. Ya. Karena saya dari BK, jadi ada satu slide yang membuat saya sedikit terfokus di bagian dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut tadi kan dijelaskan bahwa penghargaan itu penghargaan efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya ingin menanyakan, lantas kita sebagai seorang guru harus melakukan langkah yang seperti apa, Pak, untuk memberikan apresiasi kepada siswa? Karena menurut saya pribadi, memberikan apresiasi kepada siswa itu penting untuk dilakukan, Pak. Oke. Tambahan lagi, Pak. Ya. Mohon maaf, izin koreksi sedikit. Di akhir barusan Bapak mengatakan bahwa di bimbingan dan konseling itu yang memberikan
jawaban masalah siswa adalah guru BK. Maaf sebelumnya Bapak. Salah ya? Direvisi karena kami yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu memberikan layanan bantuan kepada siswa agar siswa bisa menyadari dirinya sendiri, mengaktualisasikan dirinya sendiri, dan nanti yang akan mengambil keputusan itu pure dari siswa Bapak. Jadi bukan keputusan dari bimbingan dan konseling. Siap. Oke, terima kasih koreksinya. Ya, saya kalau ketemu dengan orang BK itu hebat-hebat masalahnya. Psikologinya kan mereka main. Jadi ketika saya ngomong apa, saat saya ngomong apa namanya, bohong apa tidak, mereka udah tahu kan gitu. Ya. Karena kalau ilmu psikologi orang-orang BK itu luar biasa. Oke, koreksinya terima kasih. Kemudian yang apa tadi yang pertama? Oh iya, iya. Penghargaan memang secara apa namanya praktiknya itu masih bisa diberikan sebatas tidak berpengaruh kepada jangka pendek atau jangka panjang, tidak berpengaruh kepada merusak hubungan. Contoh misal yang merusak hubungan itu apa? Ada dulu gini. Dulu di sekolah kita ada yang namanya ranking. Ya, tahu ranking itu bentuk penghargaan bukan? Penghargaan, tapi menyakitkan enggak ketika ada si anak dikasih ranking 32? Down dia. Ya, yang ranking 1, wah bangga luar biasa. Yang ranking 32 nangis. Down, aku yang mau sekolah. Wis rekoso sinau terus sambil dino mangkat terus blasik nyatane ranking 30. Ya benar. Itu. Maka sekarang tidak ada ranking ya. Tidak ada ranking. Tetapi penghargaan itu tidak saklek bahwa iya dihukum oleh penghargaan, tidak semua. Ada kalanya penghargaan sebagai apresiasi kepada mereka-mereka yang berprestasi diberikan. Contoh, kita kalau habis upacara itu ada anak-anak yang berprestasi kan, kebanggaan tersendiri kepada mereka ketika mereka diberikan sertifikat, piagam oleh kepala sekolahnya, difoto di depan banyak orang, kan gitu. Harapannya dia bisa memotivasi teman-teman yang lain, saya juga pengen seperti itu, kan gitu. Tetapi jangan sampai itu menjadi ketergantungan. Ini sehingga nek ora ono lomba ya megah. Itu tadi ya, makanya penghargaan mematikan kreativitas. Karena memang begitu kenyataannya, umumnya nek ora ono kegiatan lomba kreativitasnya nol. Nek ono lomba tuh biar rame-rame cari ide kan gitu. Boyo ide itu setiap saat ada gitu loh. Nggak harus nunggu ada lomba. Gitu ya. Clear. Jadi kita sebagai guru masih bisa memberikan kepada penghargaan kepada mereka dengan yang contoh yang paling gampang, bukan dengan penghargaan fisik, bukan dengan penghargaan hadiah, tapi dengan umpan balik positif. Contoh, wah kamu hebat, luar biasa. Panjenengan bisa jadi contoh, bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Itu kan umpan balik positif, dan itu juga salah satu penghargaan. Gitu ya, clear ya? Oke. Baik, saya pengen ada umpan balik dari panjenengan semua. Close. Ke room aja, ke room. Sebentar ya Mbak. Enggak usah di-close. Ini apa? Ini loh. Halo. Tak login, biar caranya login. Ini punya aja Pak. Ini mau login kemana? Sunar SMK 1 smg@gmail.com smg@gmail.com. Sunar SMKN 1 smg@gmail apa? Kurang N.
085 865 033 952. Oke. Cek di auto. Muncul dia. Sebentar seuur-uur. Tak kirim lagi. Kok sinyalnya nggak ada? Teman-teman sudah terbiasa dengan jambot? Jambot. Ayo, otaknya nggak boleh ngeres. Jambot. Di Google itu ada aplikasi yang bisa digunakan untuk kita memberikan pembelajaran untuk umpan balik juga bisa, namanya Jambot. Tampilkan aja. Mana? Tak bukan. Ditampilkan aja di sana, teman-teman juga tahu. Oke, nah ini kita masuk di akun kita ya di Google. Panjang nanti masuk di titik 9 paling bawah itu ada Jambot. Nih. Sebentar, internetnya lola ya. Loh, gunakan akun lain. Tadi Sunar. smkn1smg@gmail.com. (085 865 033 952). Kok mau hilang sih, aku login loh. Iya. Oke, sebentar, ini agak lama dikit, enggak apa. Ganti refleksi. Sebentar mau ganti baterai. Oh ya, di pause. Iya. Kasih Pak. Oke, kita bagikan. Ariski. Oke, ada yang kamu punya nomor HP-nya teman-teman ada? Ada grup PPL? Atau ada salah satu japri ke Mas Ariski deh, biar dikasih linknya. Nah, ini namanya Jambot Bapak Ibu. Minta linknya ke Mas Ariski ya. Jadi, ini nomornya Mas Ariski. Padune promo sekalian. Ada yang belum nikah? Masih buka lowongan? Jangan. itu
japri ke Pak Ariski salah seorang, nanti kemudian linknya dikirim, kemudian dimasukkan ke grup teman-teman bisa ngisi semua ya. Pakai HP bisa nanti masuk ke Jambot. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika pembelajaran untuk contoh diskusi online gitu ya, diskusi online atau umpan balik. Nah, saya minta Bapak Ibu nanti di sini adalah mengisikan umpan baliknya. Sudah? Sudah ada yang japri ke Pak Ariski? Ketua gengnya, mana ketua gengnya? Nah. Sudah Mas Ariski? Oh belum. Ayo ketua gengnya japri ke Pak Ariski nomor HP-nya itu, kemudian nanti dapat link untuk isi Jambot. Sudah? Sudah bro? Oke. Kalau sudah didapat nanti dikirimi link Jambot, kemudian linknya dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Nah, mohon teman-teman yang lain bisa buka link Jambotnya, kemudian diisikan. Mas ke yang tadi Jambotnya. Nah, Bapak Ibu di Jambot, Bapak Ibu gunakan sticky note ya. Ini sudah saya bagikan linknya, nanti Bapak Ibu ngambilnya ini. Ya, sticky note, jangan lupa namanya siapa, kemudian nanti tuliskan. Nah, refleksinya Bapak Ibu, hanya ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah baik di hari ini, di acara ini, apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan. Pertanyaan kedua, apa yang kurang baik dan perlu diperbaiki? Ya, apa yang kurang baik dan perlu diperbaiki. Yang pertama adalah apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan. Yang kedua, apa yang belum baik dan perlu diperbaiki. Dan yang ketiga adalah pembelajaran apa yang panjenengan dapat hari ini. Ya, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat hari ini. Silakan, sticky note itu terbatas word-nya, maka tidak usah banyak-banyak. Ya, 5 kalimat atau 3 kalimat cukup. Ya. Ayo latihan menggunakan Jambot. Nanti prakteknya di kelas, jenengan bisa pakai dengan anak-anak itu. Ada banyak aplikasi ini, bisa Jambot, bisa Padlet, ya, atau Mentimeter juga nanti bisa. Ya, kalau Mentimeter kan terbatas, Padlet biasanya. Close aja. Bisa? Harusnya sudah bisa, karena sudah dibagikan dengan posisi panjenengan bisa sebagai editor. Nah, nanti akan kelihatan di situ siapa yang sudah ngetik, siapa yang belum, akan muncul di sana kalimatnya. HP-nya mati. Gimana? Harus download. Panjenengan akun Google-nya belum belum di-download, belum dikaitkan dengan Jambot. Berarti belum pernah pakai Jambot ya. Lah selama ini kalau pembelajaran daring pakai apa? Enggak, yang kalau daring. Selama panjenengan kan mengalami daring toh? Mosok 2 tahun kemarin nggak daring? Gimana? Google Classroom. Oke. Terus kalau diskusi kelompok pakai apa? Daring itu. Diskusi kelompok pakai apa? Oh, Elena. Itu punyanya Mona CS itu. Ya, Pak Mona. Tahu Pak Mona? Mona Subagja. Itu penguasa internet UNES itu, kalau dia ngutung internet pateni remuk kabeh. Ya, Pak Mona Subagja, Direktur TIK-nya UNES. Oke, gini aja nanti coba tampilkan lagi Jambotnya Mas. Kalau panjenengan saat ini mungkin belum bisa, saya masih tunggu itu untuk refleksinya ya. Untuk refleksinya saya tunggu, karena nanti akan muncul di situ dan itu akan saya lampirkan untuk kegiatan untuk laporan saya ya. Dan itu juga sebagai bentuk daftar hadir panjenengan ya. Atau nanti juga akan saya minta ada daftar hadir kosongan, saya minta nanti ditandatangani, diisi begitu ya, di teman-teman APL.
Koordinator PPL-nya siapa? Koordinator PPL-nya siapa? Jenengan? Yang Prajab saya Pak. Oh, yang Prajab, yang Daljab? Enggak ada Daljab. Oh, nggak ada, adanya Prajab sama? Prajab sama PPL reguler mahasiswa. Oh, saya kok akeh men model PPL tuh. Ngerti ku biar mesti ditok loh. Yang ini kan yang PPG Prajab kan yang sudah lulus S1. Ya. Kalau yang PPL reguler itu yang masih Ya mahasiswa. Oke. Ini yang sudah lulus S1 yang sudah dijanjikan nanti diterima PNS itu ya? Bocorannya itu ditambahkan di 2 tempat loh. Satu di Jawa, satu di Kalimantan kan? Ada yang tempat di Kalimantan siapa? Ada. penempatannya nanti Pak. Tapi sudah nanti di akhir, tapi bocorannya sudah sampai ke saya. Penempatannya di Jawa dan di Kalimantan. Ya, kemarin infonya Kalau begitu. Yang tahun 2022 sudah penempatan. Iya di Kalimantan. Ada yang di luar pulau, ada yang Iya. Pokoknya dibagi 2, satu di Jawa, satu di Kalimantan. Dibagi 2. Ya, berdoa saja mudah-mudahan ditempatkan di luar Jawa. enggak apa-apa asik. Apa? Ya, kepanjangan berarti. Kepanjangan berarti. Nah itu baru nama udah dikirim. Sudah nama baru nama di enter. Kayak enggak apa-apa. Belajar. Ya, itu jadi nanti saya minta tolong dengan sangat teman-teman bisa mengisi refleksinya, karena panjenengan di situ disetting sebagai editor, tolong jangan del-del sembarangan ya. Nanti jangan teman-teman tangannya sudah ngisi, kamu jangan di del hilang semua. Saya ingat betul teman-teman CGP waktu itu yang saya dampingi adalah dari Kabupaten Wonogiri. Sampai hari ini saya masih mendampingi, ada 10 orang dari Kabupaten Wonogiri. Kita online, barusan kemarin juga online. Itu baru pertama kali menggunakan Jambot, yang lalu udah ngisi penuh di del, hilang semua. Akhirnya saya minta, ayo diulangi lagi, ngisi lagi gitu, pelan-pelan. Ya. Itu sudah dimulai dari coret-coret, nggak apa-apa. Gitu ya. Dan nanti saya minta akan saya edarkan. Nanti jenengan ke tempat saya minta untuk mengedarkan daftar hadir, sekalian ngambil hadiahnya, bloknot sama pulpen. Ya, saya hanya bisa ngasih bloknot sama pulpen, tidak ada yang lain. Gitu. Sudah lebih dari 90 menit, Mbak. Kameramen 151. Oke, saya kira cukup dari saya. Ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih sekali teman-teman semuanya sudah hadir di kegiatan saya ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi panjenengan. Dan mohon maaf, mungkin ini baru pertama kali saya ketemu dengan panjenengan, menyapa panjenengan semuanya karena memang bidangnya beda. Saya di humas, di hubungan maksiat. Kalau panjenengan di bawah kurikulum gitu ya. Saya biasanya setiap tahun dapat PPL juga, tapi tahun ini saya diminta, Pak Sunan nggak usah dapat PPL lah, PPL-nya dikasihkan yang lain. Yang elektronika ada, siapa yang elektronika? Nah, Pak Khotib sama Pak Bagio ya. Iya. Oke, enggak apa. Gitu dari saya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi panjenengan semuanya. Kita tetap harus bisa dan komitmen ya, komitmen kita bersama untuk menjalankan budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Setelah ini boleh kembali ke kelas atau ke markasnya masing-masing. Nanti masuk ke ruangan saya. Tahu ruangannya kan? Di ruangan Waka sana, nanti ngambil